Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa video profil Perpustakaan Onoto Hamijoyo Universitas Kristen Satya Wacana. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mungkin memerlukan bantuan dari pustakawan, di sini juga ada kontak kami, ada library@adm.uksw.edu itu untuk email. Ini juga ada di Facebook, Library UKSW, Twitter @library_UKSW, Instagram library.uksw, dan untuk website ada di library.uksw.edu. Nah, saya sangat senang menyambut Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya di webinar Trik Membaca Bacaan hari ini. Saya berharap semua peserta yang mengikuti webinar kali ini berada dalam kondisi yang sehat dan juga keadaan yang baik. Saya juga ingin menyapa Pak Daniel Kurniawan selaku pembicara pada webinar pagi ini. Selamat pagi Pak Daniel, semoga Bapak juga selalu berada dalam kondisi yang sehat. Ya, jadi di pagi hari ini saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat mengikuti webinar sampai selesai, dari awal sampai akhir, dan semoga setiap materi maupun pelatihan yang sudah diberikan nantinya akan berguna dan dapat membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Sebelum kita melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Natalia Purnia Kristiani, dan di sini saya selaku moderator untuk webinar di pagi hari ini. Jadi webinar di pagi ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Nanti ada pemaparan materi, lalu ada sedikit praktek membaca juga, dan nantinya akan ada tanya jawab apabila ada peserta yang ingin bertanya atau tahu lebih dalam tentang trik-trik membaca, bisa ditanyakan pada webinar pagi hari ini. Nah, selanjutnya ada beberapa tata tertib yang perlu diketahui supaya webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, seluruh peserta wajib mematikan mikrofonnya. Lalu yang kedua, untuk penamaan Zoom diharapkan bisa sama dengan nama saat pendaftaran kemarin ya, waktu di link Google Form itu. Lalu yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk membagikan link Zoom meeting ini, lalu beserta dengan ID dan juga password-nya kepada orang lain. Lalu yang keempat, untuk menanyakan pertanyaan, nanti bisa melalui fitur chat, kolom chat, atau melalui fitur raise hand ketika pembicara sedang menyampaikan materi, atau nanti juga bisa bertanya ketika sesi tanya jawab. Jadi webinar hari ini akan berlangsung secara interaktif saja. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah materi ada yang kurang jelas, bisa langsung diketik di kolom chat atau bisa juga melakukan raise hand. Lalu yang kelima, nanti di akhir acara akan dibagikan daftar hadir. Peserta diharapkan dapat mengisi form daftar hadir dan juga memberikan evaluasi, kritik, saran yang berkaitan dengan webinar pagi ini. Lalu yang terakhir, nanti sertifikatnya juga akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jadi diharapkan peserta bisa tetap berada dalam Zoom ini dari awal sampai selesai. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke agenda-agenda selanjutnya, ada baiknya kita memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan supaya webinar pagi ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai selesai nanti. Saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Bapak, Ibu, serta teman-teman semua dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat, kasih, dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami bisa berkumpul di Zoom webinar ini dengan keadaan yang sehat. Kami belajar bersama ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai webinar ini dari awal sampai selesai nanti. Biarlah setiap materi yang disampaikan bisa berguna untuk kami, bisa kami mengerti, dan nantinya bisa kami gunakan dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon bimbingan-Mu, memohon
hikmat dan penyertaan-Mu dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Nah, selanjutnya setelah berdoa, sebelum memulai webinar secara resmi, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Direktur Perpustakaan Onoto Hamijoyo. Kepada Bapak Darmanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nia atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Daniel Kurniawan yang sudah berkenan untuk menjadi bagian dari aktivitas kami. Semoga Tuhan memberkati dan tidak kapok ke depannya kalau kita mintain tolong lagi. Dan juga kepada teman-teman yang saat ini sudah online, terima kasih karena sudah meluangkan waktu, dan yang luar biasa adalah sudah berkomitmen, gitu ya. Jadi pada saat mendaftar, kemudian saat ini hadir, itu perlu diapresiasi karena ada beberapa yang sudah mendaftar tetapi belum muncul di sini. Sementara ada beberapa rekan yang sebetulnya ingin ikut tetapi kuota terbatas begitu. Nah, semoga teman-teman di sana semua sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya tidak berpanjang lebar, tapi paling tidak buat teman-teman sekalian bisa memanfaatkan, karena biasanya kendala utama kita dalam mendapatkan bahan-bahan itu kebanyakan dari pengalaman kami, Pak Daniel, gitu ya, beberapa mahasiswa itu trauma dulu kalau bahan bacaannya bahasa Inggris. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah karena kurang pede, gitu ya, atau karena malas. Gitu. Semoga kurang pede. Nah, kalau malas susah obatnya, karena obatnya dari dalam. Tapi kalau kurang pede, nah ini Pak Daniel akan memberikan resep, gitu ya, supaya kita bisa memahami apa yang akan kita dapatkan dari sebuah bacaan yang mungkin bukan bahasa kita, tetapi mau tidak mau tuntutan kita saat ini adalah kita harus menguasai. Minimal kita bisa mencerna dan mendapatkan intisari dari apa yang akan kita gali. Begitu kira-kira teman-teman semua. Semoga tidak hanya berhenti di sini saja. Next time akan ikut juga dalam program-program yang diadakan oleh Perpustakaan Onoto Hamijoyo UKSW. Begitu Mbak Nia, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Darmanto untuk sambutan yang sudah diberikan. Betul sekali yang dikatakan Pak Darmanto, biasanya itu mahasiswa, terutama teman-teman saya juga banyak, ketika dapat bacaan bahasa Inggris itu sudah mentalnya sudah down dulu. Kenapa toh kok harus bahasa Inggris? Kenapa nggak yang bahasa Indonesia saja? Nah, jadi di hari ini kita akan belajar supaya bacaan berbahasa Inggris itu tidak menakutkan untuk kita. Nah, kenapa webinarnya hari ini? Jadi hari ini itu tanggal 21 Februari, ini adalah International Mother Language Day atau Hari Bahasa Ibu Internasional. Hari ini diresmikan untuk memperkenalkan keberagaman bahasa di dunia. Seperti yang kita tahu, di dunia ini tuh ada banyak sekali bahasa ya, bahasa daerah juga, itu juga sangat bervariasi. Nah, ada baiknya kita mengenal banyak bahasa, karena bahasa kan salah satu cara kita untuk berkomunikasi. Karena itulah webinar hari ini juga dilaksanakan supaya kita bisa lebih mengenal bahasa Inggris khusus untuk bacaan-bacaannya dan bisa semakin terbiasa. Nah, di hari ini kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita, Bapak Daniel Kurniawan, yang merupakan dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni UKSW. Kita akan melihat riwayat singkat Pak Daniel Kurniawan. Jadi Pak Daniel Kurniawan ini biasa dipanggil atau disebut dengan Pak Dankur ya, biasanya.
Beliau ini dosen di Fakultas Bahasa dan Seni UKSW yang biasanya mengajar untuk bidang reading, writing, listening, dan juga introduction to linguistics. Beliau sudah berpengalaman menjadi seorang pengajar sejak tahun 2010 dan untuk menjadi penerjemah itu sejak tahun 2008. Jadi pengalaman berbahasa Inggrisnya itu sudah sangat lama. Lalu dari CV yang saya terima juga ketika beliau menjadi mahasiswa, IPK-nya luar biasa, lalu untuk skor TOEFL PBT pun mencapai skor, saya sebut ya apa ya Pak ya, sampai skor 647. Jadi kemampuan berbahasa Inggris dari Pak Daniel ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, sekarang kita tidak perlu menunggu terlalu lama, kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Pak Daniel. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya di tengah-tengah ada yang tidak jelas atau mau bertanya, boleh langsung menulis pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Baik, kepada Bapak Daniel Kurniawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya itu seharusnya selamat pagi jelas. semuanya. Saya harusnya tadi CV-nya saya sensor ya bagian nilai-nilai itu. Pak Darmanto dan tim, selamat pagi juga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Mbak Nia juga selama ini koordinasinya baik sekali. Saya deg-degan dan saya mules jujur. Saya bukan ahli yang bagaimana juga, cuman selama ini memang pengalaman saya mengajar reading, mengajar ada kalau di FBS itu ada mata kuliah extensive reading juga beberapa prinsip, beberapa hal akan saya sharingkan di sini juga dan semoga bermanfaat. Dan seperti harapan Pak Darmanto dan juga tim tadi, resepnya semoga juga manjur buat teman-teman ya. Saya sendiri dulu S1 FBS, lulus 2008, dan saya cukup banyak menghabiskan waktu di tahun-tahun terakhir saya menulis skripsi ataupun tugas-tugas juga di perpustakaan. Kemudian S2 ketika selesai tahun 2017 juga dari UKSW, itu juga saya banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengerjakan tugas dan lain-lain ya. Karena kalau cari tempat yang nyaman juga saya bingung kemana ya sudah cari larinya ke perpustakaan. Dan teman-teman semua harusnya bersyukur karena perpustakaan UKSW itu nyaman sekali dan juga koleksinya lengkap gitu. Saya tidak bingung kalau cari materi harus kemana, termasuk juga materi dalam bahasa Inggris semuanya lengkap gitu ya, cukup lengkap dan jauh lengkap gitu ya. Jadi untuk hari ini saya akan membagikan tips atau trik atau apapun itu namanya berdasarkan dari pengalaman saya juga. Kalau dibilang saya pembaca avid reader atau pembaca yang getol sekali juga akhir-akhir ini mungkin saya agak slow down karena kesibukan saya, tapi saya cukup rutin untuk membaca setiap hari ya, hampir setiap hari saya itu meluangkan waktu. Itu juga nanti salah satu tips, salah satu resep yang bisa saya bagikan. Nah, saya ingin berinteraksi seperti tadi juga Mbak Nia menyampaikan, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan dan merasa perlu menginterupsi, saya terbuka sekali dan senang kalau teman-teman bisa raise hand, kemudian nanti saya akan persilahkan untuk berbagi opini atau berbagi pertanyaan. Silahkan, ataupun nanti juga di sesi question and answers di terakhir, boleh sekali ya kalau masih ada hal-hal yang mungkin teman-teman masih penasaran, dan saya bisa bantu jawab atau bisa membagikan tips atau resep atau trik, saya akan coba respon ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin tahu, nah ini kalau ada yang mau raise hand kemudian buka mic silahkan, kalau mau share di chat juga boleh ya. Selama ini teman-teman sendiri pengalaman atau kebiasaan membacanya seperti apa? Baik membaca dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ya. Supaya kita kenalan dulu nih gitu. Biar sama-sama tahu dan sejauh mana sudah membaca ya. Silahkan kalau mau chat di chat box atau raise hand juga boleh. Saya akan sangat senang kalau boleh mendengar opini dari teman-teman ya. Jadi bagaimana kebiasaan membaca teman-teman selama ini? Saya ini
sudah mungkin sejak pandemi ya, apalagi sejak awal pandemi, saya menertibkan kebiasaan baca saya. Memang saya juga banyak waktu scrolling di HP itu juga membaca, tapi yang benaran intensif itu saya setiap malam 10 menit sampai 15 menit selalu menyediakan waktu untuk membaca gitu. Dan mostly karena saya juga ada gadgetnya, ada gawainya, saya pakai e-book ya. Dulu waktu awal juga masih membaca buku yang tercetak, tapi sekarang sudah agak lama ya. Ya membaca webtoon itu dari Nina ya. Mahasiswa saya juga banyak yang sharing di kelas reading itu membaca webtoon, membaca novel. Bahkan ketika writing ya, sadar tidak sadar itu ketika mereka menulis, bahasanya kebawa bahasa-bahasa dari webtoon itu. Istri saya juga suka webtoon. Saya kadang-kadang baca webtoon, tapi sudah lama tidak baca webtoon ya. Dari Fiona mengalami kesulitan karena paham harus urut. Oh ya, memakan waktu lama ya. Saya juga mengalaminya ketika dulu membaca untuk materi untuk tesis saya. Itu ada satu buku yang saya harus ulang baca lagi. Saya ingat itu di bukunya ada di reserve, bagian reserve-nya perpus, nggak bisa dibawa keluar ya, di fotokopi saja bisa. Tapi saya waktu harus menyusun bagian literature review untuk tesis saya harus baca itu lagi dan lagi. Membaca Wattpad juga zaman sekarang generasi Z sepertinya sangat familiar dengan Wattpad dan juga webtoon ya. Kalau Mbak Nia sendiri bagaimana? Apakah juga penggemar webtoon dan Wattpad itu? Atau ada buku lain? Atau sedang baca buku apa Mbak Nia? Kalau saya penggemar berat webtoon, Mbak. Kalau Wattpad saya jarang. Okay. Kalau buku sekarang masih baca novel-novel bahasa Inggris yang sederhana-sederhana saja. Nanti bisa sambil sharing juga ya yang sederhana versinya Mbak Nia apa gitu ya. Membaca dari ini Mas Heri kadang tidak tahu isinya harus membaca ulang lagi. Oke, jadi cukup lama. Oke, kalau masih ada yang mau sharing silahkan ya sambil diketik, nanti saya juga pasti akan baca chatnya. Pertanyaan saya selanjutnya ini mungkin juga praktis ya. Topik apa yang sering teman-teman baca? Kalau di webtoon kan itu genre-nya banyak ya. Atau di Wattpad juga genre-nya banyak. Novelnya tadi Mbak Nia juga genre-nya banyak, topiknya banyak. Nah, favoritnya apa nih dari teman-teman nih? Yang paling sering dibaca apa? Saya sendiri secara pribadi suka membaca non-fiksi. Ya, dulu waktu saya masih SMA, waktu saya masih SMP dan kuliah, awal-awal kuliah itu banyak koleksi fiksi ya. Saya bertumbuh dengan Goosebumps, kemudian Harry Potter, kemudian novel-novel. Saya tidak suka yang teen lead dan chick lead, tapi saya suka yang berbau-bau sihir dan magis ya. Fiksi-fiksi yang science fiction saya juga suka seperti itu. Yang horor-horor seperti Goosebumps kalau masih tahu ya, ketahuan angkatannya ini. Kemudian ada Fear Street itu juga ya, zaman saya SMP SMA itu terkenal sekali. Harry Potter juga ya, komedi oke Mbak Astrid terima kasih, romance dari Mbak Nina. Ya. Seri petualangan, oh Terelie ya. Saudara saya, sepupu saya juga penggemar berat Terelie itu. Sering sekali sharing kalau Terelie. Sharing di sosmed atau di Twitter terutama ya. Tapi zaman-zaman sekarang ini saya lebih, akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ya, sudah agak lama, beberapa tahun, saya lebih suka non-fiksi, seperti self-help, kemudian psikologi juga. Dulu ketika masih mengajar SMP SMA saya suka membaca seperti bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak atau remaja begitu. Coming of age ya untuk ada Johannes di sini. Untuk apa namanya? Memang usia-usia mahasiswa, coming of age itu juga topik yang menarik ya, topik yang relatable untuk mahasiswa. Pertanyaan saya yang ketiga, nah tantangannya apa? Ya, terutama ketika membaca bacaan berbahasa Inggris. Ya, kalau bahasanya dalam bacaannya, dalam materinya itu bahasa Inggris, tantangannya yang dihadapi teman-teman apa? Ini tantangan ini bahasa halusnya ya, bahasa vulgarnya, kesulitannya apa? Mbak Nia kesulitannya apa Mbak Nia? Tantangannya ding, bukan kesulitan.
Tantangannya kadang itu saya suka ini Pak, gaya. Jadi saya Gayanya ambil buku-buku yang kayaknya sulit gitu, yang tebel-tebel, yang menantang. Lalu saya kesulitan sendiri karena terlalu banyak kata-kata yang sulit di situ. Oke. Akhirnya susah memahami isinya. Tadi perkara waktu juga ya. Waktu yang dibutuhkan, spending time tadi seperti Mbak Fiona, kemudian Mas Heri juga ya. Cukup lama untuk membaca, kemudian mengulang supaya lebih paham. Menafsirkan kalimatnya, oke, memahami ya. Tidak bisa bacanya Mbak Astrid. Banyak kata, oke. Vocabulary lagi ya, vocabulary juga, kosakata. Masih ada lagi yang mau di-sharingkan? Menerjemahkan, memahami isi ya. Oke, tadi ada yang unmute. Mungkin ada yang mau sharing langsung? Kayaknya ke-budget itu Pak. Oke, iya. Saya juga jujur, seperti tadi juga Mbak Nia sharing, kadang-kadang juga ada materi yang buku yang surprisingly itu terlalu susah buat saya, meskipun saya juga sudah mengajar cukup lama bahasa Inggris, tetapi tetap ada buku-buku yang terlalu susah buat saya, ya, baik itu secara kosakata, vocabulary maupun secara strukturnya. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang juga panjang dan kadang-kadang padat sekali ya. Kemudian kalau terlalu mentah, ini juga Johannes juga sampaikan ya, kadang-kadang juga ada idiom, ada ungkapan, ada ekspresi yang memang itu otentik sekali untuk budaya Barat, misal budaya Inggris ataupun budaya Amerika ya, orang-orang di sana. Tetapi saya butuh waktu untuk ini sebenarnya apa, dan kadang-kadang mengecek artinya juga, memastikan ya. Kalau itu seperti idiom ya, kosakata yang memang ekspresi-ekspresi khusus. Ya, kenapa saya bertanya beberapa hal ini, kebiasaan membaca, kemudian topik dan tantangan, karena ini juga jadi modal kita ya. Kalau tadi juga harapannya ini tidak lagi zaman sekarang kalau anak-anak muda bilang kena mental gitu ya. Sudah baca novel atau baca buku, buka kemudian, atau bahkan artikel jurnal, pasti nanti makin banyak ketemu artikel jurnal. Baca tiba-tiba sudah kena mental dulu, aduh. Baca satu kalimat aja mungkin dibaca sekali tidak mudeng, baca lagi tidak mudeng, baca 3 kali tidak mudeng. Nah, bagaimana begitu ya? Oke, saya akan mulai. Jadi yang pertama itu adalah kita siapin diri kita dulu ya. Prepare yourself. Nah, menyiapkannya ini menyiapkan apa? Supaya tidak ketika buka sudah langsung ilfil gitu ya. Makanya kita siapkan diri kita dulu. Menyiapkan diri kitanya juga salah satu yang tadi Mbak Nia juga singgung gitu ya. Kita harus tahu levelnya kita apa. Ya, levelnya kita di mana. Nah, bicara level ini juga agak tricky karena memang tidak ada buku, itu tidak semuanya juga bisa kemudian ada ini level untuk beginner, ini level untuk elementary, ini level untuk intermediate, ini level untuk upper intermediate ya. Cuman tadi kita memahami dulu kita sendiri bahasa Inggrisnya sejauh mana, bukan berarti mau meremehkan diri sendiri juga tidak ya. Kalau sekarang memang posisi saya masih di beginner atau di elementary juga tidak masalah begitu. Justru ketika kita tahu dan kita memahami level kita ada di sana, kan kita berarti lebih siap. Ya. Kalau memang kemudian kita ada di level misal elementary ya, kemudian langsung nah ini juga tantangan lain kan, kadang-kadang ada situasi kita tidak bisa memilih dan kita tidak bisa keluar dari sana. Misal dosen memberi tugas, waduh itu nanti harus ada strategi khusus ya. Memberi tugas harus baca jurnal, artikel jurnal, atau book chapter. Dan itu bahasanya sudah tiba-tiba langsung tadi itu ya overwhelming, langsung sudah bikin pusing. Yaitu itu situasi yang kita tidak bisa hindari ya. Tapi ketika kita bisa memilih dan kita bisa diri kita sendiri juga bisa memutuskan mana yang mau dibaca, kita pahami dulu levelnya yang mana. Kalau memang kemudian tadi merasa, oh saya terlalu susah nih gitu, tidak masalah kemudian kita ya sudah ini nanti dulu, ya saya cari yang lainnya dulu yang mungkin lebih mudah. Nah saya sambungkan dulu ke hal yang kedua, ini adalah interestnya kita apa ya, topiknya tadi kita apa yang suka.
yang membuat kita itu lebih semangat untuk membaca. Tadi yang saya bilang, saya akhir-akhir sudah cukup lama suka topik-topik psikologi, meskipun saya tidak pernah mempelajari secara formal tentang psikologi. Tapi saya akan lebih semangat ketika membaca tentang psikologi. Kalau teman-teman tahu satu buku Psychology of Money, itu Housel atau siapa yang mengarang, di perpus ada enggak, Mbak Nia? Terjemahannya juga sudah ada ya. Psychology of Money itu sangat terkenal karena zaman sekarang juga investasi dan lain sebagainya juga trending ya. Nah, itu saya menantang diri saya untuk baca, mungkin secara level enggak terlalu susah ya bahasanya. Tapi secara topik saya tuh dari dulu enggak pernah tertarik dengan namanya bisnis, ekonomi, dan uang. Meskipun butuh uang ya. Tapi itu tantangan sendiri dan ya puji Tuhan waktu baca ternyata bisa tetap nyambung, tetapi tetap ada trik yang nanti juga saya mau bagikan ya. Saya tidak membaca semuanya. Dalam artian bukan berarti tidak kemudian lompat-lompat seenaknya, enggak juga ya. Tapi ada bagian-bagian yang nanti ya saya bagikan caranya bagaimana. Tapi topik ya, interestnya kita apa, minatnya kita apa. Kalau memang suka webtoon dan yang komedi ya akan lebih semangat ya membaca komedi, humor. Kalau lebih suka apa namanya di romance, lebih suka yang percintaan, pasti akan novel itu tebal sekali, pasti dibabat. Saya ingat sekali waktu baca Harry Potter itu buku ke-6 kalau tidak salah ya. Ya buku ke-6 sebelum buku terakhir itu cuma beberapa hari. Teman saya yang getol sekali cuma 2 atau 3 hari itu setebal itu. Ada atau enggak ya di sini? Oh ya, saya itu punya rak buku dibuatkan orang tua saya, tapi di rumah orang tua saya karena cukup banyak bukunya saya enggak pindah ketika pindahan rumah. Saya tinggal di sana, tapi beberapa saya bawa ke tempat saya juga. Tapi bicara Harry Potter, buku yang ke-7 itu karena saya ini juga jahilnya saya langsung lompat saya baca chapter pertama, saya lompat chapter terakhir ya. Dan tahu spoilernya apa, saya sudah males 1 bulan enggak tak baca. Oh itu buku ke-6, sorry, buku ke-6. Ya yang tragis kan buku ke-6 itu ya. 1 bulan enggak selesai-selesai, ketika kemudian cuman 3 hari atau 2 hari itu saya habisin langsung baca gitu ya. Karena saya minat sekali waktu itu ya, begitu Harry Potter edisi terbaru keluar langsung saya habiskan. Kalau saya punya akses untuk membaca bahasa Inggrisnya, pasti waktu itu saya juga baca bahasa Inggrisnya ya. Sayangnya saya masih membeli yang terjemahan bahasa Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan level dan interest, kita bersyukur karena di perpustakaan juga, ini saya promosi perpus UKSW ya, nanti Mbak Nia atau dari staff kalau ada yang salah perlu dikoreksi atau update juga silahkan. Kita punya namanya graded readers, betul ya Mbak Nia ya? Ini bukan foto UKSW, perpus UKSW, saya nyemot dari internet, tapi mirip-mirip seperti ini ya, yang warnanya juga seragam, kemudian ada label-labelnya, judulnya di samping. Graded readers itu berhubungan dengan level teman-teman, nanti bisa dicari, dicoba. Kodenya berapa Mbak Nia kalau sekarang graded readers? Graded readers itu seingat saya Pak, 428.64, kalau saya tidak salah ya. Ini ujian buat Mbak Nia nih. Ya, di sini itu ada ini dari Macmillan contohnya. Ini Penguin Readers yang kita juga punya di perpus UKSW. Tolong saya dikoreksi ya Mbak Nia atau teman-teman kalau ada yang salah. Itu sudah ada level-levelnya. Jadi zaman dulu saya juga jadi mahasiswa S1, itu tahun pertama kami ada graded readers. Saya semester itu percobaan ya. Kelas saya ambil itu awal-awal percobaan. Dan saya juga jatuh cinta dengan makin banyak bacaan karena ada graded readers ini ya. Jadi ada sebagian besar mungkin fictions ya. Jadi ini Christmas Carol, kemudian ada Pride and Prejudice ini, kemudian di sini ada Romeo and Juliet, ada Secret Garden, ini salah satu favorit saya ini di sini ya. Nah, yang unik dari graded readers ini adalah selain mereka sudah di grading, sudah leveled, sudah diurutkan ini cocok untuk level mana, ini cocok untuk pembaca di tingkat mana. Mereka juga bahasanya memang sudah disederhanakan ya. Jadi kalau teman-teman pergi ke toko buku, seperti misalnya Gramedia atau di Salatiga ada toko buku Jendela ya, yang juga besar. Mungkin ada sections khusus untuk buku-buku import, bahkan sekarang juga tetap ada buku bahasa Inggris yang terbitan Indonesia, ya, publishing house-nya di Indonesia, tapi mereka tetap memakai bahasa Inggris. Tapi itu klasik
classic readings ya. Classic itu beneran bahasanya mentah. Dibayangkan kalau membaca Romeo Juliet itu yang bahasa mentah itu susah. Saya sendiri juga butuh waktu dan berulang-ulang membaca. Tapi kalau di graded readers ini sudah disederhanakan, sudah diolah oleh publishers-nya, kemudian disesuaikan dengan level pembaca. Nah, topiknya juga beragam ya. Ini ada non-fiction Nelson Mandela, jadi biografi. If you like biographies, bisa ada beberapa judul. Saya waktu itu ingat, saya memilih karena saya juga suka non-fiksi, waktu itu memilih Women in Business. Jadi membaca profil-profil singkat wanita-wanita yang bekerja begitu ya. Kemudian ada beberapa topik tentang negara juga. Ada juga seperti The Beatles atau grup-grup band juga ada. Jadi silahkan teman-teman pergi ke Perpus, kemudian carilah graded readers. Ini untuk memotivasi diri supaya tidak kena mental itu tadi ya. Kok kelihatannya sepele ya? Oh, kelihatannya sepele, tapi begitu membaca, ya harapannya kita termotivasi. Tidak hanya juga nanti akhirnya juga dapat sesuatu, terhibur, atau dapat informasi, dapat pengetahuan, tapi juga termotivasi juga ya di awal. Karena kita tahu levelnya kita di mana, dan topiknya yang memicu kita, memotivasi kita itu apa. Begitu. Nah, yang ketiga adalah ini juga penting. Tadi yang saya bilang, kadang-kadang kita tidak bisa memilih situasi kita, yang memang kita ada dosen memberikan tugas, ya sudah itu harus kita terima ya. Tapi kita juga kadang-kadang kan punya pilihan nih, dikasih kesempatan untuk memilih. Tujuan kita mau baca apa ya? Saya tampilkan di sini. Ada membaca untuk pleasure yang seperti saya lakukan, meskipun bukunya non fiksi ya. Saya di sini sebutkan fiksi, bukan berarti terbatas pada fiksi saja yang bukan kenyataan ya. Bukan berarti juga non fiksi tidak bisa jadi menarik dan menyenangkan, tidak ya, tetapi membaca untuk kesenangan kita itu juga yang penting sesuai dengan topik kita, minat kita itu menurut saya itu sudah reading for pleasure dulu ya. Dan tidak dihantui oleh bahwa nanti setelah membaca ada tugas yang harus dilakukan, ada harus bikin summary, ada harus cari informasi apa. Ketika saya harus membaca untuk tesis saya, kan ini kan reading for specific information atau reading for academic purposes. Ya. Jadi kenali dulu. Jadi tujuannya apa teman-teman baca. Kalau teman-teman mau bangun motivasi dan makin improve skill bahasa Inggris juga ke sini dulu ya. Dan jangan khawatir kalau selama ini merasa overwhelmed, merasa bingung, merasa khawatir, merasa gelisah, karena memang sebenarnya di posisi ini, ya, apalagi kalau tugas-tugas itu, ya namanya tugas juga salah satu aspeknya juga kadang-kadang memang kenyataannya bikin kita gelisah ya, dosennya juga gelisah itu, kalau suruh menilai dan lain-lain ya. Tapi di sini kita fokus ke sini dulu harapannya ya, supaya motivasi kita bisa lebih terbangun dulu, kita juga bisa lebih nyaman. Ya, kalau kita sudah nyaman kan pasti akan lebih terpacu ya. Kalau kita pasti akan lebih menyenangkan untuk melakukan sesuatu. Jadi tadi ada 3 hal, itu kenali dulu ya. Kita levelnya di mana, topiknya di mana. Untuk 2 hal ini saya sangat-sangat menyarankan teman-teman mencoba graded readers yang ada di perpustakaan UKSW juga, dan bersyukur ya punya banyak koleksi yang bisa dipilih. Setahu saya juga ada koleksi-koleksi baru ya. Berwarna-warni itu saya suka kalau ada buku-buku baru. Di research juga ada ya Mbak Nia ya. Yang memang bukan yang masih original copies-nya ya. Saya pernah lihat ini. Kaget juga di research ternyata disimpan di sana. Tapi kalau di research memang tidak bisa dibawa pulang ya. Dan ini ada yang tebal, ada yang tipis ya. Balik ke sini lagi. Seperti misalnya pingin readers itu level 6 itu, jujur saya menghindari level 6. Karena topiknya memang kebanyakan classics ya. Saya tidak begitu suka classics. Pilihnya itu level 5, level 4 kalau yang klasik. Kalau level 2, level 3 itu mungkin tipis-tipis ya, lebih tipis dan lebih cepat dipahami, lebih mudah dipahami. Kemudian tujuannya apa ya? Harapannya yang di sini bisa lebih jauh memotivasi kita untuk membaca. Ini harusnya ditambahin non-fiction juga ya. Saya sangat-sangat menikmati membaca non-fiksi beberapa tahun belakangan. Ya, nanti saya juga berikan contoh. Nah itu yang pertama ya, kenali diri kita dulu.
Nah, trik yang kedua, resep yang kedua di sini sudah masuk praktis nih. Harapannya juga bisa praktek ya. Teman-teman yang dari mahasiswa FPS mungkin sudah paham ini, sudah sering dengar juga skimming and scanning. Kita mulai dengan skimming dulu ya. Skimming itu apa? Skimming itu kita dengan cepat mencari. Apalagi kalau kita ada di sini, itu kan waktunya terbatas ya. Kan kita juga punya deadline, kita punya tenggat waktu, dan lain-lain. Bukan berarti yang di sini juga tidak bisa skimming ya. Saya ketika membaca non-fiction tadi yang Psychology of Money itu saya juga skimming. Gitu. Karena saya tidak semuanya saya baca. Nah ini quickly locate the information. Kalau teman-teman itu beli buku atau melihat buku di perpustakaan, apalagi kalau yang tujuannya ini mencari yang tertentu, itu cari langsung yang kita butuhkan apa. Ya, jangan kemudian dibaca dari awal sampai akhir, itu melelahkan dan waktunya kalau terbatas juga buang-buang waktu. Ya. Seperti ini contohnya saya lihat, saya tampilkan di sini ya. Oops, sorry. Ini contoh bacaan saja. Kalau kita lihat seperti ini contoh yang layoutnya bagus ya. Sayang sekali juga tidak selalu selamanya buku itu layoutnya bagus. Itu salah satu hal juga yang karena saya orangnya visual ya. Cari buku juga yang layoutnya menyenangkan dilihat. Kalau kita kan juga langsung lihat, oh ini judulnya, ya ini skimming ya, kita tahu judulnya. Oh ini sudah ditebalkan ini. Saya langsung lompati ini, tidak apa-apa. Atau membaca ini juga di awal-awal saja nih. Jadi kita tahu topiknya dari judulnya dulu, getting ready for the message. Tapi message apa nih, gitu kan? Oke, kemudian baca ini sekilas saja. Ini kok diulang-ulang ya, listening secara cepat nih, listen. Jadi cepat aja gitu ya. Kemudian ini ditebalkan, pasti ada tujuan tertentu nih. Kenapa? Ternyata listen diulang lagi di sini dan ada effective listener. Oh, ternyata ini tentang mendengar dengan efektif nih. Nah, langsung 1, 2, 3, 4. Sama seperti kalau kita lihat buku, kan kita juga lihat ada judul, ada subheading-nya ya. Ada judul, ada subjudul, ada judul, ada apa namanya? Anak judulnya yang sub itu ya. Dan biasanya kan mereka entah ditebalkan atau dibuat agak lebih besar. Itu menolong kita untuk quickly locate the specific information that we need. Yang kita butuhkan tuh informasi apa. Kecuali sekali lagi kalau memang kita punya cukup waktu, silahkan baca semua. Ya, silahkan baca satu-satu, bahkan diulang-ulang tidak apa-apa. Tapi kalau waktunya kita terbatas, kenapa tidak cari yang memang kita butuhkan? Dan itu namanya skimming. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah tesis, sudah skripsi, pasti akan kerasa sekali membutuhkan itu ya. Look for the general or main ideas. Nah, ini saya pindah screen ya. Kalau itu bahasa Inggris, main ideas atau ide pokok itu, ini agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman ingat pelajaran di SMA, diajari guru bahasa Indonesia, menulis paragraf itu bisa induktif, bisa deduktif, bisa campur, bisa di tengah-tengah. Nah, orang Inggris kan enggak seperti itu ya. Umumnya adalah the first sentence of each paragraph is the main idea or is the general idea. Jadi di awal itu sudah ide pokoknya apa nih paragraf ini. Itu yang memudahkan karena orang Inggris kan lebih straightforward ya. Enggak basa-basi begitu. Bukan berarti tidak ada contoh-contoh. Nah, nanti saya juga berikan contohnya ya. Contoh kasus pasti akan selalu ada di banyak buku ya. Nah, ini contohnya. Ini teks lainnya ya. Semoga cukup jelas. Teman-teman sekali lagi kalau ada yang tiba-tiba terpikir daripada lupa pertanyaannya apa atau responnya apa, silahkan langsung raise hand boleh ya. Atau di chat box. Saya lebih nyaman kalau bisa langsung address supaya lebih nyambung langsung juga ya. Seperti ini. Kita tahu secara umum kalau ada teks ini judulnya ada, sudah ada ya. Jadi bisa melihat langsung judulnya apa. Nah, ini kan paragraf pertama biasanya intro dulu ya, pengantar dulu, pembukaan dulu. Dan langsung dibuka dengan ini nih. Oh, ini tentang apalagi judulnya sudah bilang Youngsters Behind YouTube. Kemudian ada 2 nama ini. Ya, everybody aspires to be a star. Ini nyambung kan, star-nya ini YouTube stars-nya ini. Kemudian memperkenalkan lagi nih ada Steve Chen, kemudian ada
Ya, ini masih dia ya. Kemudian ada Chad Hurley juga. Jadi secara cepat saja begitu ya. Dibaca, dilihat apakah teman-teman butuh membaca paragraf pertama. Oh, ini enggak usah lah, apalagi kalau misal kita sudah kenal ya, Steve Chen itu siapa, Chad Hurley itu siapa. Kemudian paragraf kedua, ini kira-kira tentang apa ya? Nah, tidak perlu membaca word by word, satu-satu dibaca, enggak usah. Lihat saja ini di kalimat pertama. Tentang apa ini kira-kira kalau dari kalimat pertamanya ini? Dia mau langsung unmute atau boleh ketik di chat tanpa membaca sisanya ya. Tentang apa ini Mbak Nia? Tentang pengenalannya dulu, Pak. Biodata. Biodata ya. Mbak Fiona juga bilang biografi, betul sekali ya. Ini ada bond, ada tahun-tahun. Kalau teman-teman juga belum yakin nih, itu ya. Apalagi kalau paragrafnya panjang ya. Ini dan bicara tentang non-fiction. Ini saya tekankan dulu non-fiction. Karena kalau membaca cerita, kalau langsung cuma kalimat pertama tok, ya itu tidak menikmati ceritanya, nanti jadi lompat-lompat ya. Ya, personal background juga bisa ya. Thank you, Mas Johannes. Kalau belum yakin dengan kalimat pertama, pergilah ke kalimat terakhir. Nah, itu juga salah satu umumnya, paragraf bahasa Inggris itu adalah di awal, it will start with the main idea, kemudian di akhirnya ini ada penutupnya, ada konklusinya. Tapi tidak selalu ya. Kalau yang main idea pasti, kalau conclusion ini tidak selalu. Nah, kita cek saja nih, apakah ini memang benar tentang personal background atau biografi secara umumnya gitu ya. Part-time job, kemudian PayPal ini change his life forever. Oh, ini juga nyambung nih. Ini kira-kira bagaimana nanti gitu ya. Change-nya bagaimana. Ternyata tidak kemudian mengulang info yang sama di sini, tapi kita sudah ada gambaran bahwa dulunya dia seperti ini ya, personal information dulu, personal background dulu. Contoh lagi, misal coba bawahnya ya, kita sambil berlatih. Tadi kan Steve Chen ya, berhubungan juga dengan nama yang disebutkan di awal ini Steve Chen. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kalau dilihat dari kalimat pertamanya. Miripkah teman-teman? Apakah juga akan membahas topik yang sama meskipun nama Sama, Pak. Tapi beda orang. ya beda orang ya, langsung ini jelas nih ditegaskan di awal. Masih ada born juga, kemudian child-nya siapa, family-nya siapa, sekilas juga langsung ini ada father ya, dan seterusnya. Kita coba lihat kalimat terakhirnya ya. Tapi ini pendek ya, karena cukup pendek. Nanti mungkin kalau ada latihan teks lain saya berikan contoh setelah ini ya. Ternyata ini juga masih Hurley-nya ini, kemudian enrolled, ada degree, meskipun tidak tahu enrolled apa ya, tapi ini ada degree nih, bachelor degree. Mungkin lebih tahu, oh degree, lebih tahu, oh ini tentang kuliahnya dia nih. Gitu. Apalagi University of Pennsylvania ini. Oh berarti memang ini tentang hidupnya di awal-awal ya, lahir sampai dia kuliah. Oke. Satu lagi ya, contohnya dari teks ini, yang agak panjang nih. Oke, ini deh. Nah, ini tentang apa ini? Mulai dari in January. Di sini, bukan lagi tentang personal information. Fokusnya akan di apa ini kira-kira paragraf ini? Dua nama disebutkan, kemudian ada dinner party ini ya, friends dinner party. Kemungkinan besar ini paragraf akan membahas ini ya. Kalau kemudian teman-teman ada ini juga misal nyambung dengan pertanyaan ya. Ada pertanyaan kemudian salah satu triknya juga ya kalau memahami kalau ini berhubungan dengan soal atau tugas, tugasnya apa yang diminta sambungkan ke bukunya ya, ke teksnya. Kalau pertanyaannya ini tentang apa ya ini ya. Atau misal ditanya di mana dinner party-nya gitu. Cari langsung yang menyebutkan dinner party.
Dan carinya misal di awal paragraf dulu ya, supaya tidak kemudian kita perlu membaca dari awal satu-satu gitu. Ternyata ini paragrafnya langsung nemu nih yang dinner party di sini dan langsung San Francisco. Gitu. Sebenarnya ini kan eventnya yang terjadi di sana di dinner party-nya apa ya. Dan ide pertamanya mereka nih. Gitu. Saya berikan contoh dari buku ya langsung. Nah ini juga nyambung nanti dengan materi yang akan saya sampaikan. Itu adalah bagaimana dan buku seperti apa yang bisa diakses atau perlu diakses ya. Saya ini pakai Google Playbook. Tadi saya bilang lebih banyak pakai e-book ya. Semoga cukup jelas teksnya. Saya besarkan sedikit ya. Ini adalah buku Permission to Feel. Ya, ini saya sedang baca, sedang selesaikan sudah 75% ya. Salah satu buku psikologi yang saya baca juga ya tentang emotions, tentang feelings. Nah, kita coba di sini ya, emotions at home. Nah, saya begini nih. Saya ini tipenya orang yang enggak suka basa-basi dan lebih cari langsung infonya apa ya. Nah, di sini saya langsung lihat nih di awal-awal paragraf, a woman approach me. Aduh, ini kasus nih. Contoh kasus nih, contoh cerita nih, apalagi ada dialog-dialog seperti ini ya. Nah, saya langsung cepat, oh ini bukan informasi yang saya ingin baca nih. Saya langsung lompat dulu. Misalnya. Nah, ini sampai ini. Ini kan masih kalau bercerita, apalagi saya tahu itu buku non-fiksi, bercerita kan pakai I, you, atau he, she, gitu ya. Sampai kemudian tiba nih, di sini we all arrive in this world. Ini kayaknya sudah tidak nyambung dengan ceritanya. Jadi saya skip segini bagian, and that is okay. Ya, tidak masalah. Nanti kalau saya tertarik karena misal nanti diulang-ulang lagi dari contoh tadi, dari kasus tadi, ini juga banyak menyebut nama ya misalnya nanti kalau Mas dapat. Dari kasus si X ini, oh saya harus baca lagi nih berarti. Memang tidak boleh dilewati atau dibaca dengan sekilas lebih cepat. Tapi saya langsung lompat ke bagian ini. Saya langsung lompat ke penekanannya dulu ya, informasinya. We all arrive in this world program differently where emotions are concerned. Dan seterusnya saya baca di sini ya. Coba. Nah ini kan emotions at home ya. Saya juga bacanya cepat-cepat ini. Bukan berarti tidak memahami ya, tidak mencoba memahami, tidak. Tapi seperti ini, of course we are all concerned about the emotional lives of our children. Ini kenapa concern, kemudian apa yang terjadi dengan our children. Nah saya baca kemudian lebih lanjut di sini. Ya. Which home? There is the home we grew up, where we grew up, where our emotional lives were formed. Seperti itu ya. Jadi kita membaca kalimat pertama, apakah itu memang kebutuhan kita, informasi yang sedang kita cari atau tidak. Itu menolong kita ya, supaya lebih cepat membaca. Lebih tidak juga terbebani harus membaca satu-satu dan kadang-kadang bisa saja melelahkan. Bagian seperti tadi yang contoh kasus itu buat saya melelahkan. Mungkin buat teman-teman yang lain dibilang tidak melelahkan, gitu ya. Tidak masalah, gitu ya. Kita punya sekali lagi kenali diri kita dulu, levelnya di mana, interestnya kita apa, minatnya kita apa, kemudian tujuan kita baca apa. Saya tujuan baca pengen dapat dagingnya nih, kalau istilahnya ya, pengen dapat beneran sarinya nih. Nah, yang basa-basi, menurut saya basa-basi atau kasus seperti ini nanti dulu deh. Saya baca yang poin-poinnya yang penting nih gitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya, skimming ya. Jadi dengan cepat kita mencari informasi yang kita butuhkan. Kalau teman-teman juga ingin tahu ide pokoknya apa, main ideas atau general ideas-nya apa, lihat paragraf pertama dulu. Supaya tahu, karena kalau paragrafnya sudah banyak dan panjang-panjang, kita tidak perlu baca satu persatu paragraf ya. Kecuali sekali lagi memang itu kita dikondisikan harus baca. Dan ini sekali lagi untuk non-fiction materials-nya. Karena kalau baca cerita pasti berbeda ya. Saya baca Harry Potter, saya mau menikmati setiap dialog. Saya mau menikmati setiap deskripsi yang disampaikan ke saya. Begitu. Ada yang suaranya bocor kah? Iya, bocor itu.
Minta maaf. Ya, skimming ya. Teman-teman sekali lagi kalau mau bertanya atau menanggapi silahkan. Tidak perlu menunggu supaya tidak lupa juga. Ya. Raise hand boleh ya. Yang kedua adalah scanning. Kalau dari skimming ini lebih ke ide umumnya apa, kemudian kita cari informasi yang kita juga butuhkan secara umum. Ya. Nah, scanning ini kita cari yang spesifik-spesifik, tapi juga dengan cepat. Ya. Dan tidak perlu ya without reading everything. Tidak perlu kita baca sekali lagi word by word atau paragraph by paragraph. No. Ya. Apalagi kalau tujuannya tadi waktunya dibatasi ya. Dan memahami struktur atau outline atau konten itu juga penting ya. Kita pasti bisa kalau bicara buku kita bisa pergi ke daftar isinya dulu. Kalau teman-teman juga bisa kalau memutuskan mau pinjam atau mau beli buku, misal di toko buku ya. Ini juga saya sering-sering lakukan ya. Saya pasti akan lihat, termasuk juga kalau saya mau beli buku atau mau cari buku untuk e-book, saya pergi ke Amazon itu, lihat karena bisa di preview ya daftar isinya apa. Nah, seperti ini juga ya. Ini ada kontennya apa nih? Ketika saya mau memutuskan untuk baca, pinjam, beli atau download, aduh kayaknya kok enggak menarik ya, ini kok enggak butuh ya gitu. Oh, ternyata saya pengen belajar nih tentang recognizing emotion ya sudah. Berarti memang buku ini saya butuhkan nih. Dan di sini ada emotional skills-nya di sini nih, ya. Ternyata saya butuh. Itu juga salah satu ya, scanning di awal dulu. Specific information-nya tentang isi bukunya sendiri apa. Kalau memang membutuhkan ya oke gitu ya. Saya mau belajar nih bagaimana saya helping my students dealing with emotions and also helping my fellow teachers ya, emotions at school. Nah, begini. Kemudian saya langsung lari ke sana. Dia secara cepat juga ini masih basa-basi, bukan basa, ini masih contoh kasus nih, saya lompat-lompat nih. Kemudian ini contohnya pas kebetulan tidak ada subjudul ya. Nah, itu juga salah satu tantangan kalau memang tidak ada subjudul. Tadi itu ya baca paragraf-paragraf awal gitu. Saya coba kasih, aduh contoh yang saya siapkan kayak sebenarnya tidak ada subjudulnya semua ini. Ini buku yang lainnya, sorry sedang loading. Maaf, saya pakai email kampus dan pakai email pribadi, jadi playbooknya terpisah. Sambil menunggu loading, saya kembali ke slide dulu ya. Tapi scanning ya, kita coba dengan latihan yang sederhana dulu di sini. Ini ada cerita, ya. Mika's Homestay in London. Jadi judul itu penting dibaca dulu supaya kita juga bisa mengantisipasi, bisa tahu ini topiknya apa, mau bahas apa gitu ya. Kemudian ini tujuannya atau konteksnya kita sedang mau jawab pertanyaan ini nih gitu. Kita suruh cari informasi 19th birthday, Mika asks for a homestay in London. Nah, scanning itu adalah kita lihat di sini kata kuncinya kan ini. Ini pasti tentang Mika semua ya, kemudian homestay. Nah, kita langsung cari kata, frasa atau ekspresi atau bagian yang memang menyebutkan misalnya ini homestay dan London ya. Nah, ini memang ada London tapi tidak ada birthday nih. Nah, langsung oh, ini ada angka 19 nih, 19th birthday. Kemudian beneran enggak nih? Ketemu atau enggak nih? Ada kata Mika asked. Ini ada pertanyaan dari parents, kemudian nih, I-nya di sini kan Mikanya ya, I replied. Ya. My parents-nya bertanya ini, kemudian Mikanya menjawab ini. Apakah meminta homestay? Ternyata tidak, gitu ya. Ini konteksnya di sini true atau false nih, kalau soal misalnya. Gitu ya. Jadi scanning seperti itu. Contoh kedua, Mika went to England alone. Ini ada atau enggak ya di sini? England. Pergi ke London-nya itu ya, pergi ke Inggrisnya ini. I left Japan here on the plane, kemudian oh ada kata alone nih, gitu. Jadi cepat, itu namanya scanning.
Ya. Contoh lain di sini. Saya bersihkan dulu. Nah, ini. Misal ada pertanyaan seperti ini. What was the name of the other student who lived with Mika's host family? Host family, host family, host family. Kemudian name, kita suruh mencari name dan Mika's host family, ya. Kita dengan cepat di sini paragraf 1 sepertinya tidak ada nama. Nama itu huruf besar juga, ya. Paragraf 2 langsung ketemu nama. This one, also this, ya. Kita cek sekarang apakah lived with Mika's host family. Ini namanya saya tidak tahu bagaimana membacanya, Nadish atau apa. Was another homestay student living with us. Oh, dapat nih langsung, ya. Jadi tidak perlu membaca dari potatoes, it took me, bla 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 bla, tidak. Langsung dapat nama, dicek kanan kirinya, ya. Itu juga teknik scanning, ya. Bukan berarti langsung ini oke. Kita nekat langsung ambil ini atau ambil ini, enggak. Cek kanan kirinya dulu pasti, ya. Nah, Dish ini ternyata adalah another homestay student living with us. Oh, berarti betul ya, ini jawabannya ini. Seperti itu, ya. Ini sepertinya tidak ada di sini, ya. Where did Mika study? Tidak ada nama universitasnya kan, ya. Ya. Secara cepat juga tidak ada nama universitas atau nama tempat, nama kota. Memang bukan di sini berarti. Itu namanya scanning, ya. Kita dengan cepat seperti kalau beda dengan mesin scan yang pelan-pelan enggak, ya, tapi kita seret gitu cepat aja. Dan memahami. Lagi cari apa sih? Name, oke. Where itu nama tempat juga, ya, bisa kota, bisa nama universitasnya. Oke. Ya, loadingnya belum selesai, minta maaf. Kita lanjut dulu dengan yang ini, ya. Jadi itu scanning, ya. Memahami struktur, memahami outline, memahami daftar isi itu penting juga, ya, supaya kita tahu bagian mana yang mau kita cari. Apalagi kalau kita memang hanya berfokus ke tugas, topik tertentu, pertanyaan tertentu. Ya. Jadi kita cari specific facts or pieces of information, but without reading everything. Ya, you don't need to read every words. Tidak perlu satu-satu dibaca dan dipahami, tidak. Skimming dan scanning itu trik yang kedua, ya. Kita paham kita ada di mana, tujuan kita apa, minat kita apa. Kalau perlu mencari spesifik informasi seperti ini, gunakan skimming dan scanning. Ya, termasuk juga apakah memang itu buku yang perlu kita baca gitu, ya. Langsung buka daftar isi, buka di belakang juga ada ringkasan biasanya. Oops. Nah, yang ketiga adalah, ini saya juga suka lakukan dan yang saya tidak rasakan ketika membaca e-book, karena take notes ini penting. Dan ini terbukti efektif, ya. Mahasiswa saya juga bercerita, ya sir, beneran, ini take notes ini penting. Lah bagaimana kalau enggak take notes, tadi baca apa aja sudah lupa, ya. Karena sekarang kita ini distraksinya banyak sekali, ya. Yang mengganggu, yang memecah konsentrasi kita banyak, dan kita sepertinya makin pelupa, ya, kita itu. Kita bisa catat, ya. Saya tidak bisa menikmati ketika baca pakai ini, saya ada e-book reader, ya, Kindle. Dulu pakai aplikasi di HP juga. Saya tidak bisa menikmati taking notes ini. Karena tidak bisa coret-coret juga, ya. Paling cuma highlighting doang. Bagian mana saya blok, saya simpan gitu, ya. Tapi kalau ada kosakata baru juga boleh, ya. Tapi sekali lagi balik ke scanning dulu, ya. Teman-teman tidak perlu kemudian, jangan sampai juga merasa overwhelmed, merasa kewalahan dan merasa gelisah karena ternyata catatan kosakata barunya itu banyak sekali. Berarti balik ke tips pertama, mungkin itu bukan levelnya teman-teman begitu. Enggak masalah, ya. Kalau teman-teman merasa ini terlalu banyak yang kosakata baru dan saya pengen belajar kosakata baru juga, ya. Itu salah satu tujuan kita baca materi berbahasa Inggris. Tapi kalau terlalu banyak, ya balik ke tips pertama, ya. Mungkin perlu menurunkan level, dan that is okay, ya. Menurunkan level itu sangat-sangat oke. Saya pun juga begitu kok sampai sekarang. Buku ini saya tidak cocok, saya cari buku lain yang topiknya sama, ya. Tapi ini balik ke take notes, catat kata-kata baru yang bikin teman-teman penasaran. Ya, catat.
bikin catatan sendiri. Yang saya suka dari dan memanjakan kalau pakai aplikasi itu kan highlight, kemudian kalau di komputer klik kanan keluar definisinya apa. Kalau di HP itu saya pakai Playbook juga di highlight, sudah ada opsi, ada mau ditranslate atau mau dikasih dictionary. Nah, ini juga tips yang lain ya teman-teman, apalagi kalau if you want to improve your English, jangan addicted itu apa Mbak Nia? Kecanduan. Jangan kecanduan dengan Google Translate. Membantu iya, cuman kita tuh jadi otaknya langsung translate langsung. Nanti itu jadi tidak belajar ya. Belajar memakai Google Translate iya, tapi tidak belajar untuk memahami dan tahu konteksnya apa. Ya. Jadi coba dipahami, pergi ke kamus berbahasa Inggris ya. Jangan kamus terjemahan. Itu zaman sekarang juga teman-teman bersyukur dari HP semua bisa diakses dan gratis. Ya, saya juga begitu. Kalau nggak tahu langsung aja. Bahkan kalau pakai browser kan tinggal aja ketik di browsernya. Kalau Google Chrome misalnya ya, misalnya nggak tahu arti kata, di sini ada kata thoughts itu apa gitu ya. Sudah ketik thoughts kemudian definitions or meaning gitu. Nah nanti diberikan penjelasan artinya apa. Ya. Kemudian juga catat ini pasti ya important interesting points juga dicatat. Saya itu pasti highlight juga beberapa poin-poin penting di tempat saya. Karena ini juga menolong kita untuk memahami ya dan mengingat ulang pastinya ya. Jadi kita juga memaknai. Nah, yang saya tadi bilang tidak bisa menikmati masalah taking notes ini adalah kalau di buku-buku lama saya yang memang tercetak, sebentar saya berikan contoh ya. Ini buku Quiet tentang introvert. Di perpus juga ada, saya pernah lihat, baik yang asli maupun yang terjemahan. Di research juga ada. Saya kaget, kenapa buku Quiet-nya Susan Cain ini. Kalau orang yang introvert suka baca. Teman-teman bisa lihat, ini ada coret-coretannya saya. Ada saya lingkari di sini. Kemudian di pinggir-pinggir ini saya kasih kode-kode ya. Itu yang saya kehilangan dari membaca lewat e-book. Tapi ada masalah sih ya. Nanti juga di bagian selanjutnya ini, ini, read actively ya. Kalau saya membaca kemudian saya itu tertawa, ya beneran saya gambar smiley di sana. Kalau saya membaca kemudian saya protes, ya saya tulis itu enggak mungkin, ini enggak masuk akal ini ya. Kalau ada hal-hal penting ini saya kasih kode-kode di sampingnya begini. Mana ya yang saya tuh sering gambar smiley, sering gambar nulis LOL, kemudian tanda seru. Tapi saya mencoba untuk masuk ke diskusinya itu apa, gitu ya. Itu juga menolong saya juga memahami. Nah ini, semoga kelihatan. Saya gambar ada gambar smiley 1, 2, 3 poin-poin penting. Ini ada lol-nya di sini karena lucu di situ loh. Ya pastikan itu bukan buku pinjaman dari perpus ya, nanti ditegur dan dimarahi Mbak Nia dan timnya. Gitu ya. Jadi ini yang penting-penting silahkan di garis bawah, termasuk juga kalau teman-teman merasa, saya enggak mudeng bagian itu ya, bukan berarti, mungkin itu belum tahu itu penting atau enggak, tapi belum tahu, lingkari, kemudian ditandai. Kalau teman-teman juga punya post-its atau ini sticky note seperti ini juga pakai aja gitu ya. Saya sering lihat di Instagram itu juga nanti nyambung ke trik yang terakhir. Mbak Nia, kalau saya kebablasan tolong diingetin ya waktunya. Ada juga yang sering sharing baca buku, sticky notes-nya banyak banget. Jadi, ini baca buku atau apa sih? Tempel-tempel banyak banget. Padahal kalau misalnya e-book saya dicetak juga kebanyakan highlights itu ya. Kebanyakan bookmarks ya. Tidak tahu sekarang masih pakai bookmarks atau tidak. Selipan buku itu ya. Jadi hal yang kita juga mungkin perlu cek, perlu ketahui lebih lanjut juga ditandai ya, dilingkari, di garis bawah, dikasih tanda, diwarnai. Tapi sekali lagi jangan sampai seperti yang pertama, terlalu banyak nulis kosakatanya yang enggak tahu, ini terlalu banyak di highlight, jadi semuanya kuning semua lah ya, nanti malah bingung ini yang penting yang mana gitu ya. Jangan juga. Kalau perlu ini teman-teman, ini sangat membantu, apalagi nanti kalau teman-teman sedang menyusun skripsi atau tesis ya. Peta pikiran ya, mind map. Tidak harus peta pikiran itu yang aneh-aneh dan berwarna-warni juga enggak. Yang penting kalau teman-teman tahu
ini poin apa, kemudian sub poinnya apa, nyambung kemana, hubungannya ini dengan ini apa, gitu ya. Menolong kita mengorganisasikan idenya dan juga mengingat ya. Sekali lagi kita hidup di zaman distraksinya super banyak, mudah lupa, mudah terganggu, mudah terdistraksi ya. Tadi ini yang saya sebutkan, read actively. Ketika baca itu jangan cuma sekedar oh ya sudah tahu selesai. Sebisa mungkin ya, ini write down your thoughts or comments. Tertawa silahkan gambar senyum, Anda bingung silahkan gambar tanda tanya gitu ya. Anda punya komentar tuliskan di situ. Itu cara kita juga engage dengan bacaan kita, engage dengan penulisnya. Dan ini berasa jadi beneran kutu buku ya kalau gitu itu. Enggak menikmati pasti belum sampai ke sana ya. Harapannya teman-teman juga bisa menikmati sampai ke sana. Tapi sekali lagi dipastikan itu buku sendiri ya, bukan buku perpustakaan, bukan buku teman, nanti dimarahi sama staf. Jadi trik yang ketiga, silahkan dicoba nanti take notes, coret-coret ya. Baik itu langsung di marginnya, langsung di kertasnya atau di kertas lain juga. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan tugas, kalau lupa diselipin, lupa di apa, itu nanti juga susah mencarinya. Jadi mendingan take notes on separate paper. Ya. Nah, berhubungan dengan habit-nya sendiri di sini. Tadi saya sudah bilang di awal, saya pakai pengingat di HP, saya set jam 9 malam, atau jam 10 malam dulu ya. Sekarang saya ajukan karena saya kalau kelelahan sekarang mudah tertidur ya. Dan tertidur waktu baca juga. 5 menit, 10 menit itu sudah cukup, teman-teman. Yang penting kita building habit dulu. Yang penting kita rutin dulu. Ya, ini juga termasuk semua habit yang lain. Ya, olahraga juga kan katanya seperti itu, meskipun ada yang bilang 20 menit baru pemanasan itu, gitu ya. Tapi baca itu beberapa halaman yang penting rutin. Ya, yang penting membangun habitnya dulu. Kalau bisa 10 menit lebih, 15 menit, 30 menit, itu jauh lebih baik. Ya. Saya dulu waktu masih belum sibuk, atau mungkin setelah ini juga kelasnya juga sudah tidak terlalu banyak, mungkin saya bisa 20-30 menit setiap hari. Ya. Kalau memang beneran lowong, ya bisa babat habis satu buku, begitu ya. Kemudian eliminate distractions. Kenapa saya memutuskan untuk invest beli di Kindle? Karena ini saya beli yang versinya tidak ada aplikasi lain ya. Kalau saya dulu juga pakai tab, sekarang sudah rusak itu, atau pakai HP. Saya tidak nyaman pakai HP karena layarnya kecil. Ini bicara e-book ya. Layarnya kecil. Kemudian notifikasinya keluar terus. Distraksinya ini mengganggu sekali saya. Belum lagi nanti kalau ada suara dari luar atau apa. Saya orangnya memang butuh tenang tapi tidak terlalu tenang ya. Nanti ngantuk juga kalau terlalu tenang gitu ya. Kalau akses bacaan e-book, Google Playbook itu yang standar ya. Kemudian Amazon itu ada, meskipun tidak punya Kindle, teman-teman juga bisa install aplikasi Kindle. Cuman kan Playbook dan Kindle itu cuman beda formatnya saja, tapi banyak kok buku yang di Kindle dan buku yang di Playbook yang juga bisa diakses di dua-duanya, judulnya muncul di dua-duanya begitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti pilih juga. Kalau buku yang tercetak tadi, yaitu saya suka ke ini ya, nyambung ke sini. Saya pergi aja ke kampus. Saya ke lantai 3, pergi ke area apa namanya, Mbak Nia, yang seberang masuk langsung yang jurnal-jurnal itu. Iya, itu tugas akhir, Pak. Apa? Oh, koleksi khusus. Koleksi khusus ya, yang isinya periodical. Iya, betul. Itu kan meja banyak ya. Dan juga kalau mau sambil dengerin lagu dan sambil dengerin apa juga, ya itu asal pakai earphones juga tidak mengganggu teman-teman yang lain di sana ya. Dan itu nyaman gitu loh. Saya suka sekali duduk di samping jendela itu. Asal tidak silir kemudian jadi ngantuk. Sangat nyaman ya kampus kita bersyukur punya kampus yang tata semuanya itu nyaman. Ini juga ya, kenapa saya memilih juga
pindah, meskipun saya masih punya banyak koleksi buku tercetak, bawa saja teman-teman kemana-mana ya. E-book kan bisa dibawa kemana-mana di genggaman kita juga. Saya tunggu apa baca, saya antri ke barber gitu ya. Bahkan ketika kalau itu tidak mengganggu karena saya pakai kacamata ya. Kalau tidak mengganggu juga saya sambil dipotong rambutnya sambil baca, jujur itu ya. Saya sambil antri kemarin vaksin saya baca. Jadi bawa ya. Ini juga memotivasi kita, mengingatkan kita daripada scrolling Instagram 15 menit, 30 menit, sejam. Daripada main game sambil nunggu energinya balik lagi di gamenya kan, ya sudah baca aja gitu loh. Saya juga main game kok teman-teman, masih main game ya. Tapi ini tadi ya, eliminate distractions, kemudian sebisa mungkin kalau memang kita mau memotivasi diri ya, dibawa aja gitu. Supaya kita juga ingat bahwa ini loh ada yang perlu dibaca dan itu sesuatu yang memang kita perlukan, kita butuhkan ya. Kita sedang mau fokus membangun reading habit-nya itu. Kampus silahkan ke kampus. Tadi sudah dipromosikan di awal gitu ya. Dan stafnya juga ramah-ramah kok. Saya kalau dulu waktu mahasiswa juga tanya ini itu. Ketika saya S2 juga minta tolong ini itu juga dilayani. Kemudian saya waktu sebagai dosen juga saya tidak mudeng ini itu ya dipersilahkan cari ini ya. Apalagi sekarang sudah ada e-katalognya, itu sangat-sangat membantu. Saya masih merasakan tahun pertama, kedua belum ada e-katalog. Kalau cari buku beneran, kalau enggak buka-buka, masih ada atau enggak itu? Kartu katalog, atau ya beneran menyusuri dari satu buku ke buku yang lainnya di rak-rak itu ya. Favorit saya ya 428 dan seterusnya karena bahasa Inggris di sana. Nah, ini yang terakhir berhubungan dengan reading habit. Teman-teman berhenti membaca buku tidak masalah. Balik ke tips pertama, kalau itu terlalu susah, berhenti. Ya. Kalau itu terlalu sebaliknya ya, terlalu mudah juga berhenti. Kecuali memang teman-teman cuma mau ya untuk istilahnya kalau makan itu kan ada makan berat, ada makanan ringan. Itu cuma buat kudapan, buat ganjel perutnya sedikit ya baca yang ringan-ringan tidak apa-apa ya. Karena kalau teman-teman juga membaca sesuatu yang terlalu mudah, selain kita tidak terasah juga, itu juga kadang-kadang discouraging. Kadang-kadang juga tidak memotivasi kita. Ya, kemarin barusan semester kemarin karena saya mengajar extensive reading, kami minta teman-teman mahasiswa itu membaca rutin setiap hari, gitu ya. Ada satu situs yang menurut satu mahasiswa dia sudah terbiasa membaca klasik yang memang tebal-tebal dan bahasanya yang mentah-mentah tadi itu. Dia sudah terbiasa membaca yang dari website levelnya jauh di bawah, ya lebih sederhana. Dia bilang ke saya, "Sir, I feel discouraged karena terlalu mudah untuk saya." Oh ya enggak apa-apa, pergilah ke klasikmu, baliklah ke sana asal kamu membuktikan kamu sudah baca. Jadi ini ya, jangan sampai kemudian level terlalu tinggi itu membuat kita jadi malah tidak termotivasi dan juga level terlalu rendah itu membuat kita juga tidak tertantang, tidak terpacu. Juga topik yang tidak membuat kita nyaman juga boleh-boleh saja kita tinggalkan. Apalagi kalau itu buku pinjam ya. Kalau buku beli kan ya mau enggak mau harus dibaca dong, sudah buang-buang duit. Meskipun saya koleksinya juga banyak yang belum terbaca. Kalau bisa akses banyak di internet, nanti kalau berhubungan dengan credit readers juga, kalau mau akses di internet nanti saya boleh share ya sedikit. Termasuk juga mungkin menjawab punya Johannes ya. Oke. Nah, ini yang terakhir dari saya. Go beyond reading. Kalau tadi di pertama kita kenali diri kita dulu, yang kemudian kedua ada 2 tips praktis, itu scanning dan skimming, terutama untuk cari informasi yang memang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga ini tentang mencatat, ya, note taking, coret-coret juga boleh, catat juga boleh, ya. Yang keempat ini lebih ke habit-nya kita, supaya kita juga termotivasi, ya, supaya kita juga mendisiplinkan diri sendiri dalam hal baca, ya, karena baca dan bahasa itu kan masalah pembiasaan ya. Kalau bahasa Inggris apalagi itu masih dirasa bahasa asing, bahasa itu bisa enggak bisa harus dibiasakan supaya bisa ya, malah bisa karena biasa. Saya juga sedang belajar bahasa Spanyol pakai aplikasi
Tantangannya adalah saya tidak ada kesempatan untuk membiasakan untuk baca maupun bercakap-cakap. Jadi tidak secepat ketika saya dulu kuliah bahasa Inggris atau les bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris, karena ada partner untuk latihan. Saya juga belajar bahasa isyarat, sedang kursus sama. Tidak ada partner untuk latihan, pembiasaannya kurang juga susah. Membaca juga begitu, teman-teman. Kalau tidak dibiasakan, tidak kita tidak memotivasi diri, nah itu juga susah. Ya. Jadi ini reading habit-nya dibiasakan supaya juga kalau habit-nya sudah terbentuk dulu, nanti bahasanya itu juga bisalah dengan trik 1, 2, 3 yang di awal. Ya. Hablo Espanyol, Johannes. Saya masih pemula. Nah, yang kelima ini yang lebih dari reading ya. Setelah membaca terus apa? Nah, ini semacam rewards-nya kita kalau mau melakukan ini ya. Karena kita itu senang, karena kita merasa sudah mendapat sesuatu, kenapa tidak dibagikan? Kenapa tidak di-sharing-kan? Tadi waktu di awal ada shorts-nya Perpus, saya kagum loh. Itu dari tim ya, sudah bikin rutin atau bagaimana Pak Nia? Zaman sekarang semuanya story dan short seperti itu ya. Kita sedang berusaha membuat rutin. Promosi ya. Nah, kalau kerjasama dengan teman-teman penikmat buku boleh loh itu Mbak Nia. Habis baca suruh sharing, bikin giveaway. Giveaway-nya nanti gratis meminjam selama 4 tahun jadi mahasiswa. Ini ya, sharing dan retail ini. Ini saya bagikan beberapa. Saya tidak mau pamer Instagram saya, tapi saya bagikan supaya ada buktinya, ada kelihatan ya. Ini waktu dulu saya promosi Hari Buku, memang bukan bahasa Inggris ya, tapi saya juga mau memotivasi teman-teman saya. Ya, saya suka bikin story. Ini salah satu buku yang saya drop. Ini tentang psikopat. Saya tidak tahan tentang topiknya ya, karena pembahasannya oke sebenarnya. Tapi baca ini curcol sedikit, baca kasusnya, baca contoh-contohnya, saya mual-mual sendiri baca. Kok bisa sampai segitunya? Tapi waktu saya highlight, nah ini ya, ketika saya highlight gitu, saya share di status Instagram saya. Dan beberapa komentar balik loh, itu saya tidak mengharapkan mereka nge-like dan komentar, tapi ketika ada interaksi kan, itu juga memotivasi saya, oh ternyata saya berdampak juga ya, membaca dan sharing seperti ini. Gitu. Saya juga, ini salah satu cara saya active reading, saya menghubungkan pengalaman saya dengan buku yang saya baca ini ya, meskipun belum selesai, tapi waktu itu memang cocok. Ini saya konteksnya cerita tentang pengalaman masa lalu saya dengan guru-guru saya kemarin Hari Guru ya. Kemudian saya hubungkan nih dengan ini, ya, dengan buku. Oh ini juga ceritanya waktu itu saya baca sudah dari tahun lalu, saya pindah buku lain karena awal-awal agak bosen. Saya balik menyelesaikan buku ini sekarang, ya, sudah 75%. Gitu. Tapi saya sharingkan juga apa yang saya baca. Ini saya share juga, ini teman saya lulusan FBS juga, kalau Mbak Nia tahu, Mbak Ratna sekarang dia guru di Salatiga. Dia juga suka buku, dia menginisiasi klub baca di sekolahnya dengan anak-anaknya, dengan siswa-siswinya. Dia juga sharing seperti ini ya. Mau resensi boleh, mau komentar, mau menghubungkan boleh, dan jangan dibikin beban atau dibikin berat. Dan tidak usah gengsi ya teman-teman, apalagi kalau yang saya feeds-nya mau yang estetik di Instagram. Biasanya kan, ini enggak estetik nih ya itu pilihannya teman-teman ya. Story kan pasti bisa ya, 24 jam hilang, masukkan highlights bisa. Sangat-sangat Gen Z sekali kan gitu. Ini teman saya yang lain, dia rutin ini kalau teman-teman mau pergi ke Ulas Kilas, dia selalu sharing apa yang dia baca. Ini salah satu buku favorit saya juga ya, Little Prince, mungkin teman-teman di sini juga yang tahu. Di Perpus juga ada, saya tahu ini ada. Yang terkenal sekali ya. Dan dia cuma sharing highlight quotes seperti ini. Ya enggak apa-apa begitu ya. Kita supaya lebih connect dan kita membagikan sesuatu. Ini kalau teman-teman, ini nyambung ke sini dulu, diskusikan. Ya, saya juga punya beberapa teman termasuk tadi itu. Begitu saya share sesuatu, mungkin tidak banyak yang komentar balik, tapi pasti ada yang komentar dan langsung nanya, loh ini buku apa toh? Gitu. Saya juga tidak sengaja sharing yang psikopat tadi itu,
teman yang memang sedang merasakan abuse dan lain sebagainya itu toxic relationship itu juga komentar dan malah curhat ke saya gitu ya. Malah jadi diskusi gitu. Dan itu diskusi yang sama-sama motivating. Ada teman saya juga yang untuk buku-buku rohani gitu ya. Saya diskusi dengan dia meskipun tidak selalu. Saya baca buku ini loh, dia buku-buku ini, terus ini ada yang bagus loh, kamu baca, saling tukar-tukar juga. Ya, kenapa tidak gitu. Dan kalau mau cari komunitas, nah ini contohnya. Ini komunitas non-fiksi. Ya, non-fiction session, mereka juga semacam building community. Nah ini ada Zoom session-nya mereka. Mereka baca buku bareng, tidak diwajibkan harus selesai, dan sharing di komunitas itu. Ini juga bisa jadi ide buat perpus, Mbak Nia. Silahkan nanti kalau bisa di follow up ya. Jadi baca bareng-bareng. Karena kalau kita punya teman, sama seperti kalau teman-teman di sini ada yang nge-gym, ada yang workout, kalau punya sparring partner kan enak tuh. Jadi ada teman connect dan bisa diskusi bareng, merasakan informasi merasakan sharing informasi yang sama. Mungkin kalau masalah bahasa Inggris juga merasakan kesulitan yang sama ketika memahami dan saling tukar pemahaman, itu bisa motivating juga ya. Jadi tips 1 2 3 lebih ke praktisnya tentang membaca bahasa Inggrisnya ya. Tips keempat ini lebih ke habitnya kita, harapannya juga bisa rutin ya. Tips kelima ini yang setelah membaca terus ngapain. Nah, bisa sharing, bisa diskusi, dan bisa cari komunitas untuk kita berbagi, untuk kita ngobrol-ngobrol di sana tentang bukunya yang kita baca. Gitu ya. Dan tidak perlu malu, teman-teman. Ya, yang teman saya ulas kilas ini juga dia yang mengenalkan saya untuk ke sini. Saya juga follow akun Instagram lain itu juga isinya non-fiction semua. Karena memang saya minatnya sedang non-fiction ya. Mungkin suatu saat saya akan balik ke buku-buku fiksi ya, who knows. Tapi sementara saya lebih suka non-fiksi ya, saya akan gali itu lebih lagi. Gitu. Kira-kira begitu dari saya. Apakah ada pertanyaan atau dari Mbak Nia juga mau sharing sesuatu, atau kalau mau ada yang sharing experiences juga boleh ya. Saya senang dengar dari sesama pembaca atau yang sedang menumbuhkan minat baca juga. Nah, mari silakan Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau menceritakan keluh kesah selama membaca bacaan berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga mungkin boleh. Atau ada yang mau mengetahui lebih lagi tentang membaca, silakan. Mau langsung membuka open mic, atau mau raise hand, atau mau tulis di kolom chat dulu, boleh. Atau sambil menunggu saya yang tanya dulu ya Pak. Boleh? Ini kan tadi di pertama harus tahu kita gimana. Kalau misalnya seperti platform untuk seperti tes level yang kita gitu ada ya Pak ya? Beberapa website itu memberikan, misalnya ini ya. Tapi itu dipakai internal kebanyakan. Kalau memang yang tes untuk mengetahui level bahasa Inggris kita, itu kan ada seperti TOEFL dan IELTS. Sekarang ada Duolingo juga ya. Itu juga bisa dipakai. Cuman kadang-kadang kan, ya intinya adalah teman-teman kalau tahu level jangan discourage ya. Jangan merasa kemudian, aduh aku nggak iso, ternyata Inggrisku elek. Jangan seperti itu. Justru kan kita tahu level kita di mana, justru kita tahu kita mau ke apa nih setelah ini kan gitu. Ini yang kami pakai untuk kelas extensive reading. Ini hanya salah satu contoh ya. Dan ini juga sayangnya internal pemakaiannya. Nah, nanti silahkan pergi ke sini. Kalau di konteks pengajaran bahasa Inggris itu kami ada extensive reading. Ya. Mbak Nia juga ada extensive reading ya? Ada Pak. Masih zaman Penguin Readers atau sudah ini? Oh, masih Penguin Readers Pak. Penguin Readers ya. Nah ini dia nanti kalau sudah mendaftar, ya,
teman-teman daftar sebagai misalnya teacher ya. Nanti tetap bisa mengakses untuk yang student, kemudian ada levelnya di sana. Bentar saya coba bukakan ya. Aduh, passwordnya saya lupa. Tapi tadi kalau yang tes-tes itu kan angka ya. Teman-teman nanti coba cari konversi nilai itu ke level bahasa Inggris. Istilahnya CEFR. Itu juga bisa ya. Sebentar. Jadi misalnya TOEFL-nya saya 500, sebenarnya itu levelnya level bahasa Inggris A1, A2, atau B1, B2. Nah itu nanti kemudian diterjemahkan ke, misal kalau bicara Penguin Readers ya, kan ada level paling rendah apa ya di perpus ya, Mbak Nia? 1 ya, atau pakai beginner ya sekarang ya? Saya lupa istilahnya. Kalau Penguin Readers 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi pasti akan ada penjelasan. Dan zaman sekarang mudah sekali untuk cari tahu itu sebenarnya di mana. Gitu. Duolingo juga sudah ada. Kalau teman-teman tahu aplikasinya, saya minta maaf ini kenapa tidak bisa membuka ya. Apakah password saya salah atau sudah bisa ya. Tapi di sini juga nanti ini karena tampilan guru ya. Ini gratis juga. Ini saya dari pengalaman saja ya. Kalau teman-teman pas nemu juga Know My English Level juga bisa. Setahu saya Longman juga menyediakan, itu nanti juga tahu di level mana. Saya kemarin juga coba-coba, cuman lupa namanya apa gitu ya. Saya ada di C1 atau C2 gitu ya. Saya tidak bisa klik. Kalau saya tuh dulu pernah coba-coba, jadi langsung cari di Google, itu ada apa ya, ada tesnya begitu, tapi isinya hanya kosakata ini apa, seperti itu. Nah, hati-hati zaman sekarang kan itu memang informasi banyak ya. Kadang-kadang ada website kelihatannya ngetes, endingnya suruh ikut kursus kan gitu ya. Jadi itu macam-macam. Kalau teman-teman mau cari tahu coba Longman, Duolingo, Longman itu LONGMAN itu nama penerbit buku ya, dan banyak juga buku di perpustakaan Longman itu. Saya lupa yang terakhir saya dapat C1, saya ingat banget itu. Itu juga untuk mengetahui level. Tapi balik ke sini, nah ini dia menyediakan banyak akses. Ketika nanti teman-teman daftar pertama akan diberikan uji level di mana. Tapi sekali lagi ini internal ya. Jadi kalau di sini itu levelnya bisa sampai 20. Padahal misal kayak Penguin Readers itu hanya 6 gitu ya. Nah, itu internal. Jadi kan ini memang levelnya beda-beda gitu. Bentar, yang tes lainnya apa ya? Ini Cambridge nih. Nah ini ya. Jadi saya hanya ketik Know My English Level, kemudian di sini ini free online test bisa di sini ya. Tapi kadang-kadang juga kan balik lagi Mbak Nia, kalau memang kita punya seperti Penguin Readers itu, mending langsung baca aja. Baca sehalaman 2 halaman. Ini yang juga kami ajarkan ke mahasiswa ya. Jadi baca aja sehalaman 2 halaman. Kalau merasa itu sudah kewalahan, berarti memang harus turun level gitu. Ya, kalau itu terlalu mudah, berarti harus naik level sedikit gitu.
Tapi ini contoh dari Cambridge, ada seperti ini. Ya. Nanti bisa mau yang mana, General English atau ini Academic English ya, Business English. Itu nanti bikin tes. Satu lagi ini, malah nemu yang lainnya. Ini ada ya sekarang Duolingo ya. Juga ada yang free kalau mau coba. Kalau mau berbayar kalau tidak salah berapa ratus ribu gitu. Ini ada ini. Ini juga bisa nih, British Council di sini ada. Jadi coba aja di sini know your English level atau know my English level. Nanti ada beberapa yang top search-nya ini dicoba aja. Siapa? Terima kasih. Ada pertanyaan di sini? Banyak pertanyaan ini, Pak. Waduh. Saya langsung baca atau bagaimana Mbak Nia? Oh ya, saya bacakan aja Pak, supaya lebih enak. Johannes, kalau saya Pak, banyak belajar bahasa Inggris lewat video. Baik itu jenisnya meme, komentator bola, Excel, dan random video lainnya. Tapi kalau baca novel atau e-book gitu, saya masih kurang minatnya. Jadi solusinya itu selain niat, hal apa yang harus saya lakukan? Mungkin ada pengalaman Pak, gimana yang gemar membaca buku atau novel Inggris, baik fiksi atau non-fiksi. Ya, saya balik tanya itu ke Johannes, nanti mungkin bisa sambil refleksi ya. Yang membuat Johannes lebih minat nonton videonya apa? Apa hal yang bikin menarik dari videonya itu? Begitu ya. Mungkin misal saya juga pernah mengalami ketika saya memang jenuh, atau hal-hal lain ya, ini hal-hal eksternal seperti jenuh kan memang saya juga sudah malas baca duluan gitu. Saya lebih kemudian tanda kutip hiburannya pergi ke YouTube dan nonton YouTube. Karena sudah dengar doang, nggak usah proses pakai mata, dan lebih cepat kan gitu ya. Meskipun itu bahasa Inggris. Apalagi kalau visualnya itu bagus. Nah itu nanti coba Johannes refleksikan. Mungkin kalau di awal-awal motivasinya belum ada, niatnya masih kurang, kalau memang nyambung ke video, karena kalau saya nonton video itu visualnya lebih menarik, kenapa enggak baca webtoon atau komik atau apa? Kan enggak salah juga. Ya. Saya baca, kalau tahu bukunya novel Sapiens itu siapa yang nulis malah lupa. Terkenal sekali malah lupa. Yuval, aduh, namanya apa? Yuval Noah ya. Saya beli bukunya, tidak saya selesaikan karena lagi-lagi saya tidak suka yang bertele-tele kasih contoh ya. Dia lebay kalau ngasih contoh gitu. Jadi saya drop, tapi saya nemu yang graphic novel. Tidak semua ya, ini cuma contoh ya. Graphic novel itu yaitu penjelasannya ditampilkan gambar seperti komik dan saya tertarik. Dan itu memotivasi saya untuk membaca, menyelesaikan buku itu. Begitu. Ya, mungkin itu salah satunya ya. Jadi coba kalau mau disambungkan dengan videonya itu tadi, kenapa lebih tertarik menonton videonya? Kemudian coba bisa enggak disiasatin cari bacaan yang seperti itu gitu. Apakah kemudian juga misal video itu berhubungan dengan topik gitu. Ini Johannes suka komentator bola, berarti mungkin ya topik olahraga menarik. Nah, pergilah misal ke perpus lantai 3 itu yang bagian periodik itu kan ada majalah-majalah yang olahraga. Dan bahasa Inggris juga ada kan ya, Mbak Nia? Nah, silakan baca majalah. Kan majalah juga masih bacaan ya. Dan bahasa Inggris juga bisa. National Geographic kan juga ada topik-topik yang tentang olahraga, yang topikal. Begitu. Semoga cukup ya, menjawab. Di samping faktor-faktor eksternal tadi ya, badannya sedang capek atau memang pikirannya juga sedang jenuh, gitu, itu juga mempengaruhi sekali. Saya juga dealing with that and struggling with that juga. Itu mungkin Mas Johannes mau menanggapi. Oh sudah, makasih banget solusinya Pak. Semoga membantu ya Jo. Dari Mbak Fiona, saya baca langsung boleh Mbak? Boleh Pak. Adakah tips supaya bisa fokus membaca, malah menjadi mengantuk? Mbak Fiona ini mengantuknya karena apa? Karena bahasanya, atau karena topiknya, atau karena lingkungannya? Jujur, saya banyak ketiduran di malam hari karena saya sekarang nempel bantal langsung molor gitu.
Jadi cuman membaca itu tiba-tiba sudah loh, tadi di halaman berapa ini jempol sudah gerak sendiri, sudah pindah. Kalau lingkungan ya disiasati tadi itu ya, apa yang distraksi itu, eliminate distractions. Kalau topik silahkan dicoba, kalau bahasa nah tadi ya, coba levelnya dipaskan dulu, cari topik yang menantang. Ya, menantang itu artinya tidak terlalu susah, tapi juga jangan kemudahan. Itu fokus ya, Mbak Fiona. Dan kalau tadi yang bagian taking notes itu kalau juga menolong untuk fokus juga silahkan dicoba. Ya. Jadi ini agak tricky juga tips yang diberikan. Standarnya itu yang 1, 2, 3 ya di awal termasuk taking notes. Tapi yang masalah motivasi membangun habit juga itu sudah tips bagian keempat tadi yang saya kelompokkan bagian 4 itu kan balik ke diri kita. Ya. Yang 5 itu saya sharekan bonusnya istilahnya gitu ya. Itu kan tidak wajib dan tidak necessary juga sebenarnya. Tapi kalau itu bisa memotivasi kita, kenapa tidak? Tapi kalau balik ke fokus tadi coba level sudah dicek atau belum, kemudian topiknya apa gitu ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih dirasa susah ya berarti itu turunkan level ya, cari bacaan yang memang topik pas tapi juga level pas. Kalau ini berhubungan dengan sepertinya ada yang pakai bertanya tentang kosakata ya. Ya. Kalau kosakata, kalau itu levelnya sudah tepat, jangan tergiur untuk nemu satu kemudian terjemahin. Nemu satu buka kamus. Itu melelahkan juga buat otak kita. Kalau dirasa itu satu kata susah, tidak mempengaruhi kita untuk memahami bagian bacaannya itu, tidak apa-apa, tidak perlu dipahami. Ya. Tidak apa-apa, tidak perlu kita paham itu artinya apa. Saya juga gitu kok, apalagi kalau membaca research articles ya. Kan banyak istilah-istilah yang mungkin saya masih belum kenal. Nah, ya sudah gitu ya. Saya baca coba pahami, oh ini bagian yang saya lihat, saya perlu baca, saya perlu cari info, ternyata ada kata ini tapi saya lompati juga tidak masalah, saya masih bisa intinya apa. Itu dilakukan saja gitu ya. Kalau saya penasaran ya catat dulu aja gitu. Nanti carinya nanti. Kecuali memang itu penting sekali dan tahunya penting atau tidak penting ya diulang-ulang tadi itu ya. Kalau ternyata kata itu diulang-ulang lagi dan saya tidak tahu ya itu cari dulu artinya apa. Gitu ya. Itu juga tips menghadapi kata-kata sukar. Yang di bagian saya awal ingatkan tentang mencatat itu kalau ternyata kosakatanya terlalu banyak yang dicatat berarti turun level dulu tidak apa-apa ya. Gitu. Sering pakai Google Translate. Mas Hari coba dipahami apakah Mas Hari juga tujuannya pengen improve bahasa Inggrisnya. Kalau kemudian nanti ini Mas Hari yang jauh lebih tahu ya. Kalau kami kan di FBS kan mendorong supaya jangan ke Google Translate. Meskipun kami tidak punya kontrol yang bisa kemudian beneran tahu itu dia pakai translate atau enggak. Tapi beberapa dosen termasuk saya bisa ya memahami bahwa ini bukan kalimat Anda begitu. Tiba-tiba kalimatnya canggih atau sudah lancar gitu kan juga kelihatannya. Tapi kalau misal memahami bacaan kemudian paper juga apalagi bisa di copy paste masukkan ke Google Translate ya itu kan haknya teman-teman ya. Google Translate ya gratis dan sekarang jauh lebih bagus daripada zaman saya kuliah dulu. Masukin ke Google Translate itu kerasa banget ini mesin nerjemahin suka-suka gitu ya. Sekarang nggak kelihatan kadang-kadang ya, meskipun masih ada celahnya Google Translate jeleknya. Tapi kalau Mas Heri merasa kok saya tiap baca kemudian sudah tadi itu ya kecanduan tak translate dulu gitu. Meskipun tidak dikejar-kejar tenggang waktu, meskipun tidak dikejar-kejar deadline, tapi kok otaknya sudah ke-translate terus, ya mungkin coba ditantang untuk tidak ke-translate. Ya. Apalagi kalau membaca untuk pleasure-nya tadi. Gitu, Mas Heri. Kalau link untuk belajar quiz reading itu sudah banyak ya, Jo. Nanti coba searching aja, googling aja. Toh kami juga dosen-dosen di FBS kalau untuk di awal-awal untuk pre-test, untuk placement test itu pakai online juga bisa. Tadi yang saya share itu ya. Gitu. Masih ada atau dari Mbak Nia juga mungkin ada hal yang mau dibagikan.
Ya kalau saya seperti yang tadi disampaikan Pak Daniel, biasanya ketika baca nemu yang susah langsung lari ke Google Translate, akhirnya mondar-mandir, terus apa kan udah nggak usah baca lagi, Ya. yang menyerah di jalan. Nah itu juga. Terus saya belajar untuk keep baca dulu, stay di bacaannya itu, karena kadang-kadang ketika satu kata susah sambil kita baca, kita jadi bisa, oh artinya mungkin ini ya. Ya, betul. Saya kelewatan ngomong tentang menebak ya. Betul. Kalau teksnya itu bagus, apalagi yang tadi graded readers itu, kita bisa tebak kok, teman-teman. Gitu. Dan untuk di perpus itu ada, saat ini saya sedang baca yang graded readers juga, yang Oxford, Judul apa itu? yang terbitannya Oxford Bookworms. Itu saya baca apa ya? Ghost Stories kayaknya. Itu juga level 5, ya level 5. Dan jadi di belakang itu ada glossary-nya, Pak. Glossary-nya ya. Itu enaknya. Kalau enggak salah bookworm-nya punya Oxford juga itu di samping-samping biasanya ada tuh, Pak. Atau yang level-level bawah ya. Jadi glossary-nya langsung di halaman itu biasanya di samping atau di bawah. Mungkin yang level bawah. Kayaknya tetap di belakang sih Pak. Di belakang ya. 1, 2. Tapi lumayan, maksudnya nggak jauh-jauh untuk mencari itu langsung ke Ya, belakang. betul. Dapat. Ya, itu. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya atau mau bercerita? Ya lo sharing pengalaman juga enggak apa-apa ya. Mungkin ada tips efektif yang boleh dibagikan juga. Atau mungkin sudah disampaikan semua. Atau terakhir deh, mungkin sebelum ditutup, teman-teman sedang membaca buku apa, atau novel apa, atau webtoon apa, boleh deh di-sharingkan di chatnya. Siapa tahu ada yang dapat ilham. Habis ini mau baca inilah. Gitu. Saya sedang baca tadi itu Permission to Feel. Saya kalau masih zaman buku cetak, ini saya pengakuan dosa sedikit ya, saya suka fotokopi dari perpus. Zaman S1 ya, tahun-tahun terakhir tuh saya ya karena uang sakunya agak sisa-sisa sedikit lebih banyak, fotokopi itu saya pinjam, saya fotokopi karena suka. Termasuk graded readers Mbak Nia, kurang kerjaan sekali. Terus kebiasaan saya ketika sudah bisa cari duit sendiri adalah beli buku dan banyak tidak dibaca. Dengan e-book sekarang lebih terkontrol, ya karena kalau saya tidak mau baca, saya tidak download dulu, saya tidak beli dulu. Dan saya pakai sosmed Goodreads. Kalau teman-teman tahu Goodreads, itu kan bisa menolong kita untuk want to read, gitu ya, masukin ke kelompok want to read. Jadi saya punya daftar bacaan untuk dibaca apa, tapi belum saya download. Karena nanti tidak mengulang kebiasaan lama beli tapi tidak dibaca. Di Goodreads itu juga ada ini ya Pak ya, ada reviewnya. Ada review, ada komunitas, tapi tampilan di mobile dan tampilan di desktop beda ya. Kalau yang komunitas tahu saya cuma bisa dilihat di desktop. Dan itu di highlight kalau lagi sedang cari kutipan untuk menghibur diri atau untuk apa kan. Untuk caption Instagram yang bagus-bagus itu di Goodreads banyak ya. Kadang tuh saya beli buku, sepertinya covernya menarik, ulasannya di belakang itu juga sepertinya menarik, tapi setelah dibaca kok cuma begini, ternyata mereka bilang memang kurang direkomendasikan. Jadi kalau ada komunitas yang lebih seru. Saya sedikit lebih percaya reviewnya di Goodreads daripada misal di Amazon ya, kalau buku-buku luar gitu. Kalau Goodreads Indonesia itu juga reviewnya mereka cukup tajam-tajam. Jadi mereka kasih bintang 5 beneran bintang 5 gitu. Bukan yang kaleng-kaleng rekomendasinya gitu ya. Dan bukan yang rekomendasi influencer yang dibayar untuk kasih rekomendasi bagus gitu, enggak juga ya. Ya itu juga memotivasi kita ya Mbak Nia, terima kasih. Baca reviewnya dulu supaya kita juga lebih semangat buat menghabiskan bukunya.
Masih ada 9 Ini saya sedikit Mbak Nia. Monggo, Jadi, Pak. supaya gantian nggak Mbak Nia terus gitu Pak Daniel ya. Halo Pak. Mau bagi-bagi sharing saja Pak Daniel. Nah, ini juga beberapa kali sudah saya sampaikan ke teman-teman. Waktu kuliah dulu Pak Daniel. Jadi, kebetulan waktu itu saya kuliahnya di teknik. Nah, zaman dulu juga belum ada yang namanya Google Translate, medsos, dan tahun 90-an saya Pak. Awal 2000-an. Memang karena kepepet mungkin ya Pak. Jadi ada tugas begitu, saya harus cari sendiri sumbernya dari mana, harus bisa kerjakan sendiri. Kemudian saya coba baca buku yang terjemahan, itu malah bingung saya Pak. Akhirnya waktu itu saya beranikan diri untuk cari buku aslinya, kebetulan berbahasa Inggris, saya sudah lupa bukunya apa. Kok ternyata malah lebih mudah itu untuk dipahami. Jadi memang pada awalnya kita itu takut gitu ya. Wah, bukunya bahasa Inggris, tapi sebetulnya bagi saya waktu itu saya tidak tahu kalau di kuliah lain bukan teknik begitu ya. Tapi kalau di teknik waktu itu kok ternyata saya simpulkan bahwa baca buku bahasa Inggris itu malah lebih gampang karena mungkin kejujuran itu Pak ya. Karena kalau diterjemahin itu kadang bulet-bulet begitu loh. Kadang-kadang pengaruh yang nerjemahin juga, Pak. Betul sekali. Saya juga merasakan itu, Pak, benar banget. Ya, jadi mungkin ini juga berguna bagi teman-teman gitu. Nggak usah takut lah, pokoknya dibaca sih gitu. Malah ternyata bagi saya itu lebih mudah gitu, Pak. Ya itu mungkin sedikit dari saya, Pak. Ya, saya juga jatuh cinta misal dengan Harry Potter dengan terjemahannya juga karena memang kualitas terjemahannya bagus ya. Tapi tidak sedikit seperti tadi Pak Okto juga cerita saya berhenti baca buku terjemahannya dan cari bahasa Inggrisnya karena wah enggak nyaman banget bacanya, enggak mudeng saya. Iya, iya. Terutama yang memang buku non fiksi ya. Itu kan susah ya. Menerjemahkan non fiksi itu kelihatannya lebih sederhana tapi malah lebih menantang gitu. Ya, apalagi kalau di teknik itu kan bahasanya seperti itu. Bahasanya Pak. betul. Nah, itu kalau diterjemahin terminologinya ya. Iya. Terima kasih, Pak. Itulah. Sepertinya sudah cukup ya Pak Daniel, atau ada yang lain yang mau disampaikan Pak Den? Dari saya cukup ya. Yang penting setelah ini teman-teman juga mempraktekkan dan semoga tipsnya juga bisa mendarat gitu ya. Wah, ini nanti mata kuliah terjemahan ini, Jo. Ya ada beberapa teknik. Ya ini sedikit aja. Kalau terjemahan jangan diterjemahin kalau memang tidak bisa diterjemahin. Kan tidak wajib diterjemahkan juga. Dijelaskan. Ya. Masuk mau menerjemahkan gado-gado nanti jadi seperti di menunya itu apa itu Japanese salad with bla 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 bla, harganya lebih mahal lagi. Ya sudah gado-gado itu apa kemudian dijelasin gitu ya. Itu kan cultural terms ya. Ya, sekilas tentang terjemahan. Atau ada yang lain lagi yang mau bertanya, Pak, Ibu, teman-teman? Nah, masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Tapi saya salut beneran untuk Perpus dengan usahanya tadi juga ada story ini beneran mau masuk ke dunia mahasiswa beneran ya zaman sekarang. Sosmed itu juga memang pengaruh dan bisa memotivasi kita juga untuk baca. Ya, kami sedang berusaha Pak untuk masuk ke dunia pemustaka. Kalau ada reading club itu Mbak, coba dipikirkan ya. Boleh Pak, boleh. Ya, baik, sepertinya itu dulu. Selanjutnya yang terakhir kita akan dokumentasi dulu ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Untuk kenang-kenangan. Jadi diharapkan bisa semuanya on cam. Nanti Pak Oki
atau Mas Irfan bisa membantu untuk Ya. Terima kasih ya Mbak Nia. ya, Mas. Baik, silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Satu, malah berubah-ubah ya Pak ya. Nah, saya lanjut ke kedua. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Ya, terima kasih Mas Irfan untuk dokumentasinya. Ya, jadi itu adalah webinar kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Daniel Kurniawan dengan materinya yang luar biasa. Saya belajar banyak Pak hari ini, jujur saja. Setelah sudah lama saya tidak berkecimpung dengan bahasa Inggris lagi, saya belajar banyak. Mengingat-ingat materi-materi yang lalu juga. Nah, jadi begitulah webinar kita, kegiatan kita di pagi hari ini. Semoga saya bukan satu-satunya orang yang belajar sesuatu. Semoga materinya bisa berguna untuk semuanya. Dan tetap sehat, tetap semangat. Semoga semakin luar biasa dalam membaca bacaan bahasa Inggris. Terima kasih. Tuhan memberkati.